Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa ada di hari Minggu yang terakhir di bulan April ini ya. Sekaligus juga hari ini adalah hari yang terakhir di bulan April ini. Ada berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini? Ya, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib buat kita. Saudara, hari ini saya akan bagikan sesuatu buat setiap kita dari firman Tuhan yang akan menutup pembelajaran kita sepanjang bulan ini. Bulan ini kita sedang belajar tentang sesuatu, kita sedang belajar tentang sesuatu yang diberi judul oleh Bapak Timotius Arifin, yaitu filled with power atau dipenuhi dengan kuasa. Nah, kalau saudara belajar sepanjang bulan ini, kita sudah paling tidak ada 5 khotbah yang kita dengarkan sepanjang bulan ini. Dan saya ingin kita mengerti sesuatu, saudara, bahwa begini. Kalau kita datang, saya sangat menghargai setiap kita yang setia datang beribadah di tengah-tengah kesibukan saudara. Saya tahu bahwa ada beberapa dari kita yang hari Minggu juga tetap mempunyai tanggung jawab untuk kita lakukan di tempat kita bekerja. Tapi saya tahu bahwa kerinduan saudara untuk datang beribadah ke tempat ini adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Dan saya himbau setiap kita, saudara, untuk setiap kali kita datang ke ibadah, mari kita berikan waktu kita, berikan konsentrasi kita untuk kita belajar sesuatu. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang penting buat kita, adalah sesuatu yang berharga buat kita. Jangan biarkan setiap perkataan dan firman yang kita dengarkan itu hanya berlalu sia-sia. Jadi kita datang ke gereja, kita ibadah setiap hari Minggu bukan hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai orang Kristen kita harus ke gereja, tapi kita datang dengan satu tujuan bahwa saya mau makan sesuatu hari ini. Saya mau dapat sesuatu hari ini. Nah, karena tanpa itu kita tidak akan bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita. Apa yang kita bagikan di gereja kita secara khusus di tempat ini dari minggu ke minggu itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan, selalu berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama, maka saya khawatir kita akan kehilangan apa yang sebenarnya ingin dibagikan, yang ingin disampaikan dari atas mimbar ini. Oleh sebab itu saya mendorong kita, terutama pagi hari ini, kita akan belajar satu kuasa yang diberikan Allah buat kita orang percaya, yang bisa saya katakan, yang dapat saya katakan ini adalah kuasa yang paling utama yang diberikan Allah buat kita sebagai orang percaya. Saudara bisa ada, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sudah belajar itu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita dan kita memperoleh kuasa, ada kuasa di situ untuk kita menjadi saksi. Tapi apakah itu yang terutama? Apakah kuasa menjadi saksi itu yang terbesar dalam hidup kita? Setelah saya pelajari di dalam Alkitab, ternyata ada kuasa yang lebih besar dari itu, dan ini adalah kuasa yang terutama yang diberikan Allah buat manusia. Ini adalah ayat yang paling saya sukai di dalam Alkitab, yang selalu menjadi kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Mungkin saya nggak baca ayatnya, tapi saya hafal sekali ayat ini, karena ayat ini menjadi kekuatan buat setiap kita, ya. Dalam hal ini buat saya secara pribadi. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin kasih satu pertanyaan. Saudara nggak usah angkat tangan untuk jawab ini. Saudara hanya perlu jawab dalam hati, ya. Saya mau tanya saudara, ini pertanyaan serius. Siapa di antara kita yang percaya kalau kapanpun Tuhan panggil kita, kita pasti akan ke sorga. Nah, saudara nggak usah angkat tangan untuk jawab itu. Saudara hanya perlu renungkan dan jawab dalam hati. Siapa yang percaya, seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa kapanpun Tuhan panggil kita, kita ada di sorga. Kita akan ada di sorga bersama dengan Dia. Saudara, ada satu kejadian yang cukup unik buat saya dalam satu kelas ketika saya belajar tentang ini. Kelas itu diikuti oleh orang-orang yang sudah melayani, bahkan ada yang melayani lebih lama dari saya, bahkan ada yang umurnya mungkin seumuran mama saya. Mama saya usianya 72
tahun, 73 tahun. Jadi rame dalam kelas itu. Ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh dosen kami, yang yakin 100% bahwa kapanpun Tuhan panggil dia akan ada di sorga bersama dengan Tuhan, hanya 38% dari yang hadir. Nggak sampai setengah. Nah saudara, kenapa saya menanyakan hal ini? Karena ini adalah pertanyaan ini akan membukakan pikiran kita tentang apa yang akan saya bagikan buat saudara pagi hari ini. Mari kita lihat bersama-sama Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ya mungkin kalau kita lihat ayatnya saudara akan bingung, ini kok pertanyaannya kayak begitu, ayatnya bicara tentang yang lain. Tapi kita akan belajar pagi hari ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan baca, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, dikatakan di situ setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar yang diberikan Allah buat manusia, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara bisa punya pengertian bahwa Roh Kudus turun buat kita punya kuasa jadi saksi, betul. Tapi kuasa jadi saksi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa jadi anak. Saudara bayangkan kalau saudara diangkat, diadopsi menjadi anak dari sultan. Di Indonesia heboh banget kalau ada bilang anak sultan ya. Itu dia bisa beli apa aja, datang pergi ke toko, ke mall gitu, nggak usah lihat harga. Pokoknya yang dia mau yang mana, ambil aja udah, pasti bisa bayar. Soal status, wah anak sultan tuh luar biasa saudara. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa atau kemampuan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini adalah kuasa yang paling besar yang diberikan Allah buat manusia. Saudara bayangkan yang sedang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam perikop ini, dalam ayat ini secara khusus. Coba saudara renungkan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini, sampai ayat yang ketiga keempat dibilang begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Saudara bayangkan, saudara menjadi anak dari pencipta segala sesuatu yang ada. Saudara pernah bayangkan gak betapa luasnya alam semesta ini? Saudara pernah bayangkan gak betapa complicatednya ketika kita harus ketika orang yang bekerja di Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mereka melihat perkiraan cuaca dan lain sebagainya. Saudara, untuk bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini begitu rumit, sulitnya luar biasa. Tapi luar biasanya kita menjadi anak dari yang menciptakan semuanya itu. Saudara bisa bayangkan kalau ada bintang yang tabrakan di atas bumi, kemudian serpihannya jatuh ke bumi. Kita kalau dari bumi kan lihat bintang tuh kayaknya wah ya, kita lihat wah bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa gitu ya. Kalau malam cahayanya kayaknya keren banget. Itu dari bumi kelihatan kecil. Coba saudara pergi dekat-dekat. Itu besarnya nggak kira-kira saudara, gede banget. Itu kalau dia tabrakan, serpihannya aja jatuh ke bumi, mungkin bisa mengakibatkan gempa bumi yang luar biasa dahsyat saudara. Betapa besar Allah kita. Dan dia berkata semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada syarat yang lain yang diberikan Allah untuk kita menjadi anak-anaknya. Cuma satu dalam ayat itu. Apa dikatakan ayat yang ke-12? Menerima dia, percaya dalam namanya. Saudara, di situ dikatakan ada ciri-ciri anak-anak Allah di situ. Yang pertama adalah bukan dilahirkan dari darah dan daging. Berarti anak-anak Allah yang dimaksudkan, saya akan cepat di bagian ini karena kita akan lebih fokus ke
kuasa atau dampaknya dalam kehidupan kita. Saudara, anak-anak Allah yang dimaksudkan itu bukanlah darah dan daging. Nanti kita juga akan melihat percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Bahwa yang dimaksudkan anak Allah itu adalah manusia roh yang ada di dalam kita. Manusia roh yang ada di dalam kita. Anak Allah juga bukan lahir dari keinginan jasmani seorang laki-laki atau keinginan dari suami istri untuk punya anak. Karena itu bukan berbentuk daging, itu adalah roh dalam kehidupan kita. Dan roh itu hanya datang dari Allah. Roh itu hanya datang dari Allah. Jadi yang dilahirkan kembali adalah roh yang ada di dalam diri kita. Dilahirkan kembali. Jadi saya pernah sharing ini buat kita. Waktu kita mengalami kelahiran kembali, rambut kita yang keriting tetap keriting. Rambut saya yang warnanya unik seperti ini ya. Nggak perlu di bleaching kalau mau cat rambut ini, tetap seperti ini. Tidak berubah. Yang berubah apa? Manusia batiniah kita, yang ada di dalam kita. Itu yang berubah. Itu yang dilahirkan kembali. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-12 tadi. Ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ini. Waktu kita baca ini dikatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya anak haram. Ini saya harus kasih tahu. Tidak ada yang namanya anak haram di dalam Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman anak-anak muda yang broken home, yang hidupnya hancur karena ditolak oleh keluarga. Ada yang bilang, wah papa saya nggak inginkan saya, mama saya nggak inginkan saya dibuang oleh keluarga saya nggak perhatikan saya, orang tua saya bahkan nggak perhatiin saya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita memahami hal ini saudara, kita mengerti hal ini, bahwa kita ini adalah anak-anaknya Allah. Kita lahir itu bukan karena keinginan manusia. Kita lahir itu karena ada tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Kita lahir di bumi ini bukan karena orang tua kita mau kita ada. Ini perlu untuk kita sadari. Saudara, saya secara pribadi ditolak oleh papa saya. Waktu saya lahir karena papa saya orang Cina Sanger, ya orang saudara tahu kalau Sulawesi Utara orang Sanger tuh gelap-gelap kulitnya saudara ya. Papa saya orang Cina Sanger, mama saya orang Manado. Kemudian kakak saya dua-duanya itu putih saudara ya. Maksudnya normal gitu kulitnya. Waktu saya lahir putih banget dan perbedaan usia saya dengan kakak saya nomor 2 itu 15 tahun. Jadi papa saya sulit untuk menerima dan dia tidak menerima saya sepenuhnya sebagai anak. Sebelum almarhum papa saya meninggal, dia sempat SMS ke saya untuk suruh mama kamu cek DNA. Ya. Wah itu menyakitkan buat saya. Tapi itu bukan alasan ketika saya memahami hal ini bahwa saya hadir itu di muka bumi bukan karena papa saya mau, bukan karena mama saya mau, tapi karena ada tujuan Allah dalam kehidupan saya. Saudara coba renungkan ini ya. Kita pasti pernah dengar berita lah seperti ini. Kita pernah dengar kabar seperti ini. Ada orang mau punya keturunan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai sudah secara biologis sudah nggak bisa punya keturunan. Jadi selama tidak diizinkan Allah punya keturunan. Bapak pendeta pembina kita Pak Timotius Arifin itu tidak punya keturunan secara biologis, tapi anak rohaninya di mana-mana sudah ribuan mungkin ada. Ya. Tapi ada juga pasangan-pasangan yang tidak rencana memang punya anak, tapi karena kebablasan sampai akhirnya punya anak. Berusaha digugurkan berkali-kali tapi nggak gugur-gugur sampai anaknya lahir ke dunia. Saudara, saya mau kasih tahu buat semua kita yang ada di sini. Mungkin nggak banyak anak muda pagi ini, tapi begini saya mau kasih tahu. Bukan soal usia. Ada banyak orang yang terjebak dengan satu pemahaman bahwa aku ini memang tertolak. Saudara, rasa tertolak itu bahaya sekali karena apa yang ada di dalam diri kita ketika itu tersimpan terus di dalam diri kita, itu akan menjadi karakter kita. Kalau saudara lihat ada orang yang kenapa selalu introvert, selalu tertutup, tidak mau terbuka, coba cek. Bisa jadi memang dia dari awal merasa bahwa diri ini tidak diinginkan oleh orang lain. Tidak diinginkan oleh keluarganya. Tapi saya mau bilang buat saudara, kalau saudara ada di tempat ini, saudara hidup di bumi, saudara ada di tengah-tengah lingkungan saudara, bukan karena orang lain mau saudara ada di situ. Bukan karena orang tua saudara mau saudara ada di situ. Tapi karena ada tujuan Allah dalam hidup saudara, supaya saudara bisa ada di situ. Bukan karena kemauan manusia. Jadi
kita harus pahami hal itu bahwa kita dijadikan anak-anak oleh Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita menjadi anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah. Bagaimana proses kita menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. Ya, otomatis melalui kelahiran kembali. Kita lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya baca buat setiap kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 sampai 6. Ini percakapan Yesus dan Nikodemus ya. Saya nggak akan baca satu perikop ini karena panjang dan saya tahu setiap kita tahu cerita ini. Nikodemus ini adalah seorang guru dari orang-orang Yahudi. Harusnya dia punya pemahaman yang banyak, yang besar, yang luas tentang firman Tuhan. Tapi dia datang malam-malam kepada Yesus karena dia mungkin malu untuk kalau kelihatan sama orang-orang Yahudi yang lain. Itu seperti gini, dia itu guru dari orang-orang yang menentang Yesus, tapi datang bertanya kepada Yesus. Itu kan malu kalau orang lain lihat. Jadi dia datang malam-malam dan dia tanya kepada Yesus. Yesus, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Nah, ini jawab Yesus. Ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara perhatikan kata dilahirkan kembali, kalimat dilahirkan kembali. Dalam bahasa aslinya itu artinya begini, dilahirkan dari atas, dilahirkan ulang, dilahirkan kembali. Itu bukan seperti kita ada bangunan yang dindingnya udah mulai kropos, kita tambal dengan semen yang baru. Ada mobil yang dindingnya udah mulai rusak, kita bawa ke bengkel, ke workshop, kemudian kita minta mereka untuk poles ulang. Enggak, bukan itu. Yang dimaksudkan Yesus dengan dilahirkan kembali itu adalah begini, seperti satu bangunan yang dihancurkan dari awal sampai kepada fondasi-fondasinya dihancurkan, kemudian dibangun kembali dari awal, mulai dari fondasinya dibangun dan dibangun ke atas, di atas fondasi yang benar. Itu dilahirkan kembali. Nah, seringkali kita memahami kelahiran kembali itu hanya sebatas baptisan kan. Kita mati bersama dengan Kristus, kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pertanyaan begini, setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, apakah ada yang berubah dari hidup kita? Kalau kita tidak memahami maksud kelahiran kembali adalah dilahirkan ulang, Yeremia pernah mendapat satu pewahyuan tentang kelahiran kembali yang mungkin jarang dikhotbahkan. Seperti seorang bejana, seorang penjunan, dia membuat satu bejana tanah liat. Kemudian salah, kemudian dihancurkan kembali. Saudara perhatikan, dihancurkan kembali itu bukan yang retak ditambal, bukan. Tapi dihancurkan kembali, kemudian dibentuk dari semula, dibentuk dari awal menjadi sesuatu yang lebih berharga. Itu dilahirkan kembali. Nah, Yesus bilang sama Nikodemus, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali maksudnya lahir dari air dan roh. Seringkali kita memahami itu sebagai baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam kalimat ini adalah begini. Kalau kamu tidak lahir dari Allah melalui kelahiran kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari Allah, roh yang ada di dalam kamu ini berubah dari Allah, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ini penting untuk kita pahami. Saudara, saya tahu setiap kita sudah mengalami baptisan di sini. Ada beberapa bahkan yang sudah berbahasa roh. Tanda orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saudara, apakah kita sudah memiliki prinsip-prinsip yang baru ketika kita mengalami kelahiran kembali? Fondasi yang lama apakah sudah diganti dengan fondasi yang baru? Kesaksian dari Bapak Pendeta Hari Pujo yang sekarang ada di Singapura. Waktu dia belum kenal Tuhan, waktu dia belum mengalami kelahiran kembali, cita-citanya itu paling tinggi apa? Dia ini orang desa, saudara ya.
Cita-citanya paling tinggi apa? Ya dia mau menikah sama bunga desa lah. Terus bisa jadi kepala desa gitu di tempatnya. Untuk orang di kampung dia itu udah prestasi luar biasa, wow itu ya. Udah luar biasa itu, punya prestasi seperti itu. Dapat kembang desa, dan jadi kepala desa. Setelah dia kenal Tuhan, dia mengalami kelahiran kembali. Mimpi-mimpinya yang semua hanya berpusat kepada diri sendiri itu berubah. Tuhan kasih dia mimpi untuk dia melayani ke bangsa-bangsa. Sekarang ada di Singapura, saudara. Saudara, waktu kita mengalami kelahiran kembali, yang berubah itu memang yang ada di dalam. Tapi yang ada di dalam itu berubah, mengakibatkan apa yang ada di luar juga berubah. Mimpi-mimpi kita berubah. Mungkin sebelum kita kenal Tuhan, kita mimpi kita, cita-cita kita itu menjadi orang paling kaya. Kalau bisa kaya banget, gak ada yang lebih kaya dari kita. Karena kita mungkin pernah direndahkan luar biasa. Karena mungkin kita pernah merasa dijadikan diskriminasi karena kita kurang punya. Sehingga kita mau balas dendam dengan pencapaian-pencapaian kita. Tapi waktu kita kenal Tuhan, Tuhan kasih kita mimpi yang baru supaya kita mempermuliakan Allah. Amin, saudara. Nah, ini perlu untuk kita sadari dalam hidup kita. Seringkali kita kamu udah lahir baru, udah. Tapi mimpi kita masih sama, kita masih mengejar apa yang dulu. Yang perlu dilakukan adalah kita robah fondasinya. Yesus pernah kasih perumpamaan tentang orang yang membangun kan. Ada yang membangun di atas batu, ada yang membangun di atas pasir. Orang yang tidak mengalami kelahiran kembali itu orang yang membangun di atas pasir, saudara. Merasa udah kuat banget yang dia bangun. Ketika badai datang, selesai semua. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Banyaklah kerugiannya. Tapi orang yang membangun di atas batu, mungkin dia udah pernah bangun di atas pasir dan dia alami rugi yang banyak. Tapi dia mengerti sekarang, saya harus bangun dari awal. Kalau saya tahu fondasinya ini pasir, saya nggak mungkin taruh batu di atas pasir. Ya hancurlah pasirnya. Gimana caranya? Saya harus bongkar sampai fondasi-fondasinya. Saudara, seringkali apa yang kita percayai itu salah. Tapi kita berusaha untuk membenarkan apa yang kita percayai ini dengan apa? Dengan seolah-olah membuat kita ini jadi orang hidup penuh dengan kompromi. Kita hidup dalam double standar. Lain yang jadi prinsip kita, tapi apa yang kita lakukan itu berbeda. Yang Tuhan mau bukan begitu. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, hancurkan semua yang lain dan hiduplah buat Tuhan. Udah itu lahir kembali. Itu namanya lahir baru. Jadi kita gak hidup di atas dua standar. Kalau kita mau hidup benar, udah benar. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu kita mengalami lahir kembali, jangan takut untuk mulai dari nol. Di Indonesia kalau kita pergi ke pom bensin kan gitu ya. Kita parkir mobil atau motor di samping tempat pengisian. Operatornya bilang apa? Dari nol ya Pak. Gitu kan. Dari nol ya Pak. Dia ngomong gitu, dari nol ya Pak. Saudara, kita jangan malu untuk mulai dari nol. Karena di dalam Tuhan waktu kita membangun dengan benar, mungkin terlihat sepertinya kita ini lambat. Kita merasa kita lambat. Tapi sebenarnya yang kita bangun kualitas. Kita tidak mengejar yang lain, kita kejar kualitas. Saudara, kitab Amsal bilang begini, harta yang diperoleh dengan cepat, itu juga perginya cepat, saudara. Tapi kalau saudara membangun perlahan, saudara perhatikan apa yang saudara bangun, saudara lihat, saudara tahu apa yang saudara kerjakan, dan saudara menyusun dengan begitu rapi kehidupan kita. Wow, mungkin orang lain terlihat lebih powerful, Semua akan terlihat di mana, akan terbukti di mana saat kita menghadapi badai. Waktu badai datang, kalau kita adalah orang yang membangun di dasar yang benar, kita pasti kuat. Kita pasti kuat. Kita akan melihat bagaimana orang yang membangun di atas pasir itu mengalami kerugian yang luar biasa parah. Saudara, kelahiran kembali itu diulang dari awal. Dibangun dari atas. Hanya dari Tuhanlah datang roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai ayat 8 ya, dikatakan seperti ini. Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat.
tentang tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Stop sampai situ dulu. Ini pengakuan Paulus tentang klasifikasi dirinya. Paulus itu bilang sama orang-orang yang ada di Filipi, kalau kamu menganggap, kalau kamu punya anggapan bahwa apa yang semua prestasi kita di dalam dunia ini dengan kehidupan yang lama itu dapat kita jadikan alasan untuk kita percaya bahwa kita ini akan masuk ke dalam kerajaan Allah, atau dalam bahasa lain Paulus mau bilang begini, kalau kamu punya keyakinan tanpa dilahirkan kembali kamu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, Paulus bilang aku lebih punya alasan daripada kamu semua. Aku orang Ibrani asli, aku disunat pada hari yang ke-8. Yang lebih powerful apa Paulus bilang? Kalau mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, coba saudara baca hukum Taurat, 10 aja. Nggak usah baca turunan-turunan hukumnya, baca 10 aja. Paling tidak sampai yang ketiga, saya rasa tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu patung. Sekarang kita nggak sembah patung, tapi patung-patung digital banyak yang kita sembah sekarang. Ya, patung-patung digital yang tidak kelihatan mata itu banyak yang kita lihat, banyak yang kita sembah sekarang. Saudara, Paulus bilang begini, semua itu aku anggap rugi. Di ayat berikutnya Paulus bilang, semua yang dulu aku anggap kebanggaan itu aku anggap rugi. Paulus mengalami kelahiran kembali, dia mulai dari awal. Waktu kalau saudara baca kisah para rasul, perjalanan Paulus, saudara, dia itu mau pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat. Di tengah jalan Tuhan panggil dia, dan firman Tuhan berkata orang-orang yang melihat dia, yang kenal dia bingung. Ini Paulus bukan ya? Bukannya dia datang mau menganiaya, sekarang kok malah dia yang memberitakan Injil. Mungkin orang lain melihat itu sebagai sebuah hinaan buat Paulus. Dan sama buat kita juga. Waktu kita mulai mengalami kelahiran kembali, kita meninggalkan yang lama. Kebanggaan-kebanggaan kita. Mungkin dulu kalau kita dipuji orang karena kita ini kaya, karena kita punya kedudukan tinggi, karena kita ini punya prestasi-prestasi yang dianggap luar biasa oleh orang-orang dunia, kita merasa senang. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, kita bisa bilang begini, semua itu aku anggap rugi. Karena apa? Ayat yang berikutnya dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bayangkan apa yang dialami oleh Paulus ketika dia mengalami kelahiran kembali. Tidak mudah, tapi Paulus bilang begini, semua yang ada di belakangku, semua yang lama, aku anggap kerugian supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini adalah satu kenyataan dari kehidupan yang diperbaharui. Dari kelahiran kembali yang nyata dalam kehidupan kita. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perubahan-perubahan ini harus jelas terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita yang orang dunia anggap berharga, buat kita itu biasa aja. Karena buat kita tidak ada yang lebih mulia dari pengenalan kita akan Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia dari pengenalan kita akan siapa Allah itu bagi kita. Nah, kita akan belajar kenapa kita perlu untuk mengalami kelahiran kembali. Karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengalaminya supaya kita menjadi anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah memberikan kita paling tidak ada 3 hal yang penting buat kita. Ada 3 hal yang sangat penting buat kita. Ini akan kita bahas bersama-sama pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini itu penting kehadirannya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ada banyak sekali orang percaya yang tidak punya kesadaran bahwa aku ini anak Allah loh. Aku harus menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dunia sekarang perlu figur yang bisa dijadikan contoh buat mereka. Saya beberapa waktu terakhir ini banyak memperhatikan, betul-betul saya menyadari bahwa adanya
perubahan yang signifikan dari generasi ke generasi, saudara. Dari generasi saya yang tahun 90-an kepada generasi yang sekarang tahun 2000-an, 2010 ke sini, saudara. Apalagi kita di sini lebih banyak yang senior-senior. Saudara, generasi yang sekarang, generasi muda yang sekarang ini sangat perlu figur yang bisa mereka contohi, yang bisa mereka teladani. Dan sangat sayang sekali, ada banyak justru orang-orang yang seharusnya bisa menjadi figur, tapi kehilangan kesadaran bahwa kita ini punya tujuan, punya tugas untuk kita menjadi figur di tengah-tengah generasi ini. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Kita belum mengalami sepenuhnya kelahiran kembali. Atau kita mengalami kelahiran kembali tapi kita tidak memahami sepenuhnya bahwa kita harus mulai dari awal. Selama ini yang kita coba lakukan apa? Menambal apa yang kita lihat bolong-bolong. Kita tidak mau merubah dari awal. Melambal apa yang bolong-bolong itu seperti kita melakukan yang namanya behavior modification. Kita baik tapi sebenarnya bukan karena kita baik supaya kita dilihat orang baik. Tapi kalau kita mau benar-benar rubah dari awal, kita baik, kenapa? Karena memang dari dalam kita Tuhan sudah merubah yang jahat itu jadi baik. Karena Tuhan sudah merubah semua yang pahit dalam hati kita menjadi kebaikan. Karena kita sudah mengerti satu pemahaman yang benar tentang Allah, bahwa Dia mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Saudara, sebagai anak Allah ada 3 kepastian yang kita punya di dalam Dia. Yang pertama, kita punya kepastian akan keselamatan. Kenapa saya tanya di awal tadi? Ada berapa yang percaya bahwa kapanpun Tuhan panggil saudara, saudara ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Karena begini, saudara, sebagai anak Allah, yang pertama, yang utama yang kita punya adalah kita punya kepastian akan keselamatan. Sekali lagi, sebagai anak-anak Allah, kita punya kepastian akan keselamatan. Tidak peduli kapanpun Tuhan panggil saudara, tidak peduli dalam keadaan apapun Tuhan panggil saudara. Ya, mungkin waktu saudara dengar ini, saudara mungkin menatap saya dan berkata, "Pak, bagaimana mungkin, Pak? Bagaimana mungkin?" Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mau kita baca ini, kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Stop sampai situ dulu. Firman Tuhan berkata apa? Sebab kamu telah dilahirkan kembali. Bukan akan dilahirkan kembali, tapi telah dilahirkan kembali. Kapan kita dilahirkan kembali? Tadi Yohanes 1 ayat 12 bilang, waktu kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kamu dilahirkan kembali di situ. Kita yang lama diganti dengan kita yang baru. Roh yang lama yang ada dalam diri kita, yang lahir dari orang tua kita, sifat-sifat yang datang dari orang tua kita, sifat-sifat yang datang dari generasi-generasi yang sebelumnya, ini yang paling penting. Dosa yang kita bawa karena kita ini keturunan Adam, itu diganti Allah dengan firman yang hidup dan yang kekal. Saudara perhatikan ini ya, Yesus lahir ke dalam dunia bukan karena keinginan laki-laki. Yesus lahir ke dalam dunia karena Roh Kudus yang membuahi Maria. Roh Kudus yang membuahi Maria, itu firman, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Itulah yang melahirkan kita kembali. Dan dikatakan di ayat yang berikutnya seperti ini, ayat yang selanjutnya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalimat terakhir berkata, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, Injil itu berbicara tentang Kristus yang mati di kayu salib yang 2 minggu yang lalu kita rayakan kebangkitannya. Dia datang karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita sebagai anak Allah, kita punya satu kepastian akan keselamatan, bahwa kita bersama-sama dengan Allah. Paulus berkata begini, baik hidup maupun mati, kita bersama dengan Kristus. Baik hidup maupun mati, kita bersama dengan Kristus. Percayakah saudara bahwa saudara
menerima keselamatan di dalam Kristus? Percayakah saudara bahwa saudara menerima keselamatan di dalam Kristus? Saudara, seringkali kita berusaha untuk menambahkan sesuatu kepada apa yang diperintahkan Allah. Seringkali kita berpikir, masa sih hanya percaya? Masa sih hanya percaya kita diselamatkan? Firman Tuhan berkata demikian, kamu percaya dan menerimanya, kamu peroleh hidup yang kekal. Saudara, menjadi anak, nah seringkali kita berurusan dengan keyakinan karena kita tahu kita masih banyak punya pelanggaran, masih banyak punya kesalahan. Dua malam yang lalu saya ada dalam satu kelas tentang membahas tentang hal ini, saudara. Ketika kita meragukan bahwa karena percaya kita diselamatkan, sebenarnya kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita. Ketika kita meragukan bahwa percaya kepada Yesus itu menyelamatkan kita, kita berpikir bahwa kita perlu menambahkan ini dan itu, ketaatan dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh kasih karunia kita diselamatkan Allah, itu bukan perbuatan kita, itu bukan usaha kita. Kita ini adalah anak-anak yang ditebus. Kristus sudah mati buat kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kata tetelestai, kata sudah selesai yang dia sampaikan di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus mau mati dia bilang apa? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua pembayaran dosa kita, hutang kita sudah selesai. Tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita sudah selesai. Dan itu adalah pemberian Allah buat kita. Itu anugerah Allah buat kita. Kita menerima kebenaran itu karena kita percaya kepada Yesus. Nah, kita perlu memahami ini, saudara. Ada yang namanya begini, kita diposisikan sebagai orang benar dan kita dijadikan orang benar. Orang yang benar. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita diposisikan sebagai orang yang benar. Jadi begini, saya punya kesalahan. Saya punya kesalahan. Tapi karena saya percaya kepada Kristus, saya diposisikan sebagai orang yang dibenarkan. Apakah saya sudah jadi orang yang benar? Belum. Itulah yang dinamakan progressive sanctification. Kita diubahkan dari hari ke hari. Nah, ini adalah poin yang kedua. Yang pertama, kita punya kepastian keselamatan di dalam Dia. Yang kedua, saudara, kita punya kepastian akan berkat dan kemuliaan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang 17 dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya ialah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, selain kita memperoleh berkat yang utama, yaitu keselamatan sebagai anak Allah, kita punya jaminan yang kedua. Kita punya jaminan akan berkat dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, dikatakan apa? Waktu kamu menderita bersama-sama dengan Dia, kamu juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya adalah orang tua dari satu anak. Setiap kali anak saya kesakitan, saudara, saya tuh gak pernah tega lihat anak saya nangis ya. Kadangkala memang kita harus tegur karena dia bikin sesuatu yang harus dikasih tahu bahwa itu gak boleh. Dan kadang karena masih kecil, masih anak kecil ya, masih bayi gitu ya, nangis. Kadangkala hati ini memang saya gak bisa biarkan anak saya nangis gitu, ya intinya gitu. Selalu maunya saya gendong, kenapa, apa yang bikin kamu nangis, apa yang bikin kamu nangis. Tidak ada yang lain yang bisa saya sampaikan sebagai ilustrasi buat saudara, yang lebih jelas buat kita, selain dari bagaimana kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita. Saudara,
kita memberkati, kita beri sesuatu buat anak-anak kita itu bukan karena mereka perlu. Alasan utamanya karena mereka anak kita kan. Bukan karena mereka perlu. Perlu nggak perlu kita pasti kasih. Karena apa? Karena mereka anak kita. Karena mereka adalah milik kita. Mereka itu kepunyaan kita. Mereka itu darah daging kita. Makanya kita berikan. Saudara, waktu kita jadi anaknya Allah, waktu kita jadi milik kepunyaannya, waktu kita jadi sesuatu yang berharga di hadapannya. Waktu Allah lihat kita, waktu Bapa lihat kita, itu sama dengan Bapa melihat Yesus. Anak yang sangat dikasihinya. Beberapa kali dalam kehidupan Yesus, Allah menyatakan waktu dia dibaptis oleh Yohanes, waktu dia keluar dari air, ada burung merpati. Apa yang dikatakan Allah? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Allah melihat kita, Allah melihat Kristus. Saudara, kepastian akan berkat ini. Kita dapat berkat itu bukan karena kita melakukan sesuatu. Saya mau kita memahami ini, bahwa kita ini hidup dalam kerajaan Allah, di mana Allah kita, Bapa kita yang menjadi raja di situ, itu mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah harga yang sesuatu yang berharga di hadapannya. Kita ini adalah milik tebusannya. Kita ini berharga di hadapannya. Kita ini adalah anak-anaknya. Saudara, ada orang yang berkata begini, iya Pak, tapi kan kita masih punya dosa-dosa yang kita sayangi gitu Pak. Masih ada kelemahan-kelemahan yang gak bisa lepas dari kita. Masih ada dosa-dosa yang kayaknya kita selalu jatuh ada di situ. Saudara, kembali lagi soal Bapak dengan anak, orang tua dengan anak. Kalau saya tahu anak saya terikat dengan sesuatu, ya, punya sesuatu, ada hal yang dia sepertinya dia addicted sekali. Apakah saya tidak akan membuat sesuatu supaya dia terlepas dari situ? Saudara, kalau jadi orang tua, apakah saudara akan biarkan anak saudara seperti itu? Tentu tidak. Perbedaannya begini, kita terbatas untuk bisa mengasihi anak kita karena kita manusia juga punya keterbatasan. Tetapi Allah, Dia pribadi yang tidak terbatas. Firman Tuhan berkata, hati manusia itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa arahkan kemana aja Dia mau. Saudara, kita perlu mengerti bahwa seringkali kita mengukur Tuhan dengan pikiran kita. Sehingga waktu orang berkata, kamu punya jaminan akan keselamatan karena kamu anak Allah. Kamu punya jaminan atas berkat dan kemuliaan karena kamu anak Allah. Kita membatasinya dengan berpikir bahwa Tuhan itu punya ukuran sama dengan kita. Firman Tuhan bilang begini, Dia berkuasa atas hati manusia. Dia berkuasa atas masa depan kita. Dia berkuasa atas segala yang terjadi di sekeliling kita. Dan Dia adalah Bapa kita yang sanggup melakukan rencananya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, sebagai anak Allah kita punya jaminan keselamatan. Yang kedua, kita punya jaminan atas berkat dan kemuliaan. Yang ketiga, saudara, kita punya jaminan akan tuntunan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-28 ini sepertinya tanpa dibuka pun kita semua udah tahu ya. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Saya ajak kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Coba ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ya, di sana dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Supaya ia, siapa ia di sini? Yesus Kristus juga.
Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang dimaksud banyak saudara di situ? Saya dan saudara. Jadi kita punya kepastian akan keselamatan. Kita punya kepastian akan berkat dan kemuliaan. Dan ini yang penting, kita punya kepastian akan tuntunan. Saudara, di ayat yang ke-28 itu baik sekali dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam segala yang baik. Seringkali kita kalau baru dapat berkat, baru dapat cuan banyak, kita ngomong apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Coba waktu kita diizinkan Tuhan mengalami kerugian, kalau kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, jangan double standar dong. Harus sama. Tuhan turut bekerja dalam peristiwa ini untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Saudara, sebagai gembala saya ingin ingatkan kita, jangan punya double standar dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya berkat itu datang dari Tuhan, dan kita percaya bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat dalam hidup kita. Dia bukan hanya menentukan berkat buat kita, dia juga menentukan bagian-bagian dalam hidup kita yang dia pakai untuk membentuk kita, untuk menyempurnakan kita, untuk membawa kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita harus memahami hal ini supaya waktu kita ada dalam persoalan yang berat, kita nggak gampang salahkan Tuhan. Kita pikir kita kehilangan tuntunan, kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan semua dari Tuhan. Karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Tapi waktu kita paham ini, Allah itu turut bekerja bukan hanya untuk yang baik, tapi dalam segala sesuatu dengan tujuan supaya kita dapat kebaikan. Apa itu kebaikan? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Makanya waktu kita jadi anaknya Allah, bersyukur kalau saudara ditegur Tuhan. Bersyukur kalau saudara dikoreksi oleh Tuhan. Saya pernah buat satu statement yang mungkin untuk beberapa orang terlalu ekstrim. Tapi begini saudara, salah satu tanda kalau orang tanya, apa buktinya kamu orang yang dipilih Allah? Apa buktinya kamu anak-anaknya Allah? Ada yang paling nyata buat kita. Bukti bahwa kita anak-anak Allah yang paling nyata adalah Allah berurusan dengan kehidupan kita. Kalau kamu masih ditegur Tuhan, kamu itu masih disayang sama Tuhan. Kalau kamu masih disentil Tuhan, ya kamu bersyukur karena kamu masih disayang. Tuhan mau kamu berubah. Tuhan mau kamu jadi sesuatu yang lebih berharga. Tuhan mau kamu jadi lebih dewasa. Dan di dalam Tuhan, di dalam Dia, kita sebagai anak-anaknya memiliki itu semua. Saudara, 3 hal ini yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak Allah. Kita punya jaminan akan keselamatan. Kita punya jaminan akan berkat dan kemuliaan. Kita punya jaminan akan tuntunan. Dan 3 hal ini saudara tidak bisa diberikan dunia kepada kita. Dunia gak bisa berikan ini buat kita. Dunia tidak bisa berikan jaminan keselamatan buat kita. Dunia tidak bisa berikan jaminan akan berkat dan kemuliaan buat kita. Dunia tidak bisa berikan buat kita jaminan akan tuntunan. Hukuman untuk orang fasik itu diberikan untuk menghancurkan mereka. Perhatikan ini. Tuhan menghukum orang fasik untuk menghancurkan mereka, menyatakan penghancuran, penghukumannya buat mereka. Tapi Tuhan memberikan pendisiplinan buat orang benar. Supaya apa? Untuk mendewasakan kita. Untuk menjadikan kita serupa dengan Dia. Saudara, waktu kita memahami hal ini, kita akan mudah sekali mengerti apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Ayat yang terakhir saudara. Saudara, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan supaya kita jadi orang yang sok punya kuasa ada di bumi. Bukan supaya kita menjadi orang yang arogan terhadap orang lain. Bukan supaya kita menganggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang harus dianut semua orang. Bukan supaya kita menjadi orang yang hidup dalam arogansi, bukan. Tapi menjadi anak-anak Allah, punya kuasa anak-anak Allah, itu adalah sesuatu yang memang direncanakan Allah sejak semula. Sejak kita diciptakan, sejak manusia diciptakan. Dan Allah menulisnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah ini yang jomblo-jomblo senang ini ayat-ayat ini. Coba kita lihat sama-sama ya.
Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah melihat, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sejak awal, tadi kita baca dalam Roma 8, 28, 29. Dibilang apa? Allah turut bekerja supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Sejak awal. Rencana awal Allah menciptakan manusia ada di sini. Kejadian 1, 26, 28. Allah memberikan kita satu privilege, satu tugas dan tanggung jawab buat kita. Dia berikan kita kuasa. Untuk apa? Supaya dalam keserupaan dengan Allah kita memerintah atas bumi ini. Kuasa yang Allah berikan buat kita, waktu kita menjadi serupa dengan Dia, keserupaan dengan Allah itu memberikan kita kuasa untuk kita memerintah atas bumi ini. Saudara perhatikan, berapa tahun kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Sudah berapa lama kita ke gereja? Berapa lama kita melayani? Berapa lama kita ada dalam komunitas-komunitas orang percaya? Sudah berapa jauh kita melangkah, membangun kehidupan yang baru, di dalam kehidupan yang baru, kelahiran yang baru, dimulai dari awal. Apakah kita memulai yang baru? Atau kita sedang menambal apa yang retak? Kita menambal apa yang bolong? Tuhan mau kita membuat sesuatu yang baru. Mulai dari nol, bangun dari awal. Jangan malu, gak usah takut orang bilang kamu terlambat. Tidak ada yang terlambat. Tuhan mampu lakukan percepatan buat kita. Tuhan mampu membangun kita dari hari ke sehari. Yesus pernah bilang begini, sebab yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Seringkali orang yang lama ikut Tuhan, tapi tidak memahami kelahiran kembali, kita akan melihat mereka akan dilewati oleh orang yang baru kenal Tuhan. Tapi mereka rela untuk dihancurkan dari awal, dibangun dari nol, sehingga mereka diangkat Tuhan lebih tinggi dari yang lain. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita punya jaminan akan keselamatan saudara. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan apa yang akan menyambut saudara ketika saudara selesai hidup di bumi ini. Kalau kita naik pesawat, ada banyak orang berdoa. Kenapa orang berdoa naik pesawat? Kalau mau jujur karena apa? Takut mati saudara. Takut mati, ya. Serius, saya juga mengalami hal itu. Ya, saya juga berdoa. Tapi setelah memahami hal ini, saya berdoa karena saya tahu Tuhan itu bersama dengan saya. Saudara, pernah gak saudara mengalami ketakutan? Saking takutnya saudara pasrah, Tuhan apapun yang terjadi, terjadilah. Saya udah berkali-kali mengalami hal seperti itu. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, tidak ada hal yang lebih menakutkan dalam kehidupan saya. Harusnya ini menjadi hal yang paling menakutkan buat kita juga. Ketika kita berjalan dengan keraguan-raguan bahwa Tuhan menyertai kita. Keraguan itulah yang membuat kita ini menambahkan banyak hal dalam firman yang Tuhan berikan. Waktu kamu percaya kamu punya jaminan. Keraguan bikin kita apa? Kamu harus bikin ini dan itu. Kamu harus tambah ini dan itu. Kamu tidak diberkati karena kamu tidak lakukan ini. Kamu tidak dikasihi karena kamu tidak lakukan ini. Keraguan yang bikin kita punya prinsip seperti itu. Tapi waktu saudara mengerti benar bahwa kamu percaya dan menerima Dia, kamu menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, baik hidup maupun mati, kamu bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 sampai 30, Roma pasal yang ke-8 juga di ayat yang ke-35, 36, 37 berkata, baik kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, baik yang akan datang maupun yang sudah pernah ada,
Tidak ada yang mampu untuk pisahkan kita dari kasih Allah yang tercurah bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam keserupaan kita dengan Dia, semakin kita diubahkan serupa dengan Dia, kita berkuasa atas semua ciptaan yang ada di bumi ini. Amin saudara. Inilah kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Bukankah ini kabar baik buat setiap kita saudara? Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, Dia layak terima segala yang terbaik buat kita. Dialah Bapa kita. Mari kita datang dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.